Viral, polemik dan kontroversial putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia Capres-Cawapres 2024, sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dipimpin oleh Jimli As-Siddiqi turun tangan terkait dugaan pelanggaran etik berat Ketua MK Anwar Usman dan memutuskan mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK dan dilarang terlibat sengketa pemilu. Oleh karena itu, Capres Anies Baswedan buka suara. Pihak Anies pun menyindir Capres Prabowo yang dinilai sebagai pihak yang tak percaya diri untuk nyapres, lalu memaksakan diri demi ambisinya menarik Gibran sebagai cawapres. Baru-baru ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia Capres-Cawapres. Terkait polemik itu, sebelumnya bakal Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan percaya kepada Ketua MK Jimli As-Siddiqi dalam proses putusan terkait dugaan pelanggaran etik 9 hakim MK dilakukan secara transparan dan kredibel. Jadi saya percayakan kepada MK untuk menuntaskan tugas dengan baik. Kami percaya bahwa mereka akan menjunjung tinggi etika dan objektivitas, ucap Anies Baswedan usai menghadiri Maulid dan Haul Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Majlis Darul Mustafa Al-Madinatul Munawwarah, Jakarta, Selasa 7 November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung kala dirinya pernah menjadi Ketua Komite Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2013. Lewat pengalaman tersebut, suami Ferry Farhati ini menilai dalam bekerja perlu menjaga etika. Termasuk semua uang menjadi keputusannya itu memang harus mendasarkan pada fakta-fakta temuan dan objektif, lalu disampaikan juga menjadi bagian dari menjaga marwah institusi pada waktu itu KPK, jelas Anies. Sementara terkait putusan terbaru Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, juru bicara Anies Baswedan menyindir keras Prabowo. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, mengatakan keputusan MK sedari awal sudah bermasalah. Kami menghargai putusan MK ini yang membuktikan memang putusan MK kemarin memang bermasalah sejak awalnya. Semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ini dirusak oleh ketuanya sendiri, kata Surya Chandra kepada wartawan Selasa 7 November 2023 sebagaimana dikutip dari Detik News. Surya Chandra menuding polemik MK ini berawal dari bakal Capres Prabowo Subianto yang tak percaya diri. Dia menyebut Prabowo memaksakan diri memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Presiden Jokowi, sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandungnya sebagai cawapres, meski harus mengubah undang-undang yang ada melalui MK, ucap dia. Surya Chandra mengatakan seharusnya Prabowo berani mengganti cawapresnya. Akan tetapi, kata Surya, Prabowo tidak mungkin melakukan itu. Kalau jantan, seharusnya
Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya. Tetapi saya tidak yakin itu akan berani dilakukannya. Tanpa dukungan presiden, belum tentu Pak Prabowo merasa mampu berkompetisi dengan baik menghadapi capres lain, katanya lagi. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. Anwar Usman dijatuhi sanksi dengan pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli As-Siddiqi. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Septa Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan, kata Jimli As-Siddiqi dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta Pusat Selasa 7 November 2023 sebagaimana dikutip dari FIFA. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor, ujar Jimli. MKMK juga memutuskan melarang Anwar Usman tak boleh terlibat dalam sengketa pemilu untuk menghindari konflik kepentingan. Sejumlah pihak bertindak sebagai pelapor terhadap Anwar Usman dalam nomor 2-L-11-2023. Mereka selaku pelapor antara lain seperti ex-Wamenkumham Denny Indrayana, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, Perhimpunan Pemuda Madani, hingga beberapa guru besar dan pengajar hukum.